Jadi begini, setelah mengkaji bahwa kesimpulan kita memerlukan sebuah partai Islam ideologis, memenangkan partai, memenangkan umat di pentas politik gitu ya. Lalu kesimpulannya kan dari beberapa daerah dan segala macam itu kita memerlukan sebuah partai Islam yang ideologis. Nah, partai Islam ideologis itu prototipe yang pernah kita miliki itu adalah Masyumi ya, yang lahir 1945. Nah, di situ ada tokoh-tokoh seperti Muhammad Nasir, Sapri Panagara, kemudian Parwoto dan lain-lain lah, banyak yang tokoh-tokoh fenomenal ya. Nah, kemudian karena isunya sudah mengarah kepada Masyumi, maka kita kumpulkanlah atau kita bahkan kita kunjungi satu-satu tokoh-tokoh ya. Kalau Masyumi dulu kan memang mengumpulkan semua, menyatukan, sehingga pernah ada satu keputusan di dalam muktamarnya 1945 kemudian 1947 disambung 47 itu sampai ada kesimpulan atau katakanlah keputusan muktamar itu hanya ada satu partai Islam di Indonesia namanya Masyumi. Kemudian hanya ada satu organisasi Islam di tingkat pelajar namanya PII. Kemudian ada organisasi Islam di tingkat mahasiswa namanya HMI. Ada sampai begitu rupa karena ingin menyatukan umat nih. Oleh karenanya semua komponen umat, Masyumi, Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, semua ada di situ. Al-Asliyah. Nah, memang itu merindukan, itu punya daya panggil sehingga kita berpikir benar itu Masyumi bisa katakanlah bahasa kita mengajak kembali ayo gitu. Nah, setelah mengunjungi berbagai tokoh itu ya mereka juga sepakat ya, termasuk dari kalangan NU ada Ca Anam itu Khairul Anam ya, yang dari PKNU. Kita datangi dan mereka setuju. Lalu kemudian kita berpikir bagaimana dengan partai-partai yang sudah muncul yang seaspirasi dengan Masyumi atau segaris dengan Masyumi setelah menjelang dan setelah reformasi. Misalnya ada Masyuminya Ridwan Saidi, Masyumi baru, ada PUI yang digagas di Lenur, ada Masyumi Bang Abdullah Hemahua, terus ada lagi dari Serikat Islam dan macam-macam gitu. Itu juga kita kumpulkan akhirnya. Kita kumpulkan, bertemulah kita di Al Jazira, rumah ada di restoran Al Jazira di Cimpedak, Cipinang. Lalu semua sepakat juga, ayo dong kita hidupkan kembali, karena itulah prototipe yang kita anggap sebagai sebuah partai bersih, kemudian berhasil, kemudian ideologi Islamnya kental, ya kan? Karena itu sudah setuju, mereka menyatakan setuju itu dengan memberikan dokumen-dokumen mereka masing-masing. Katakanlah Ridwan Saidi menyerahkan dokumennya ke kita, ke panitia P411 ya. Kemudian Abdul Hayam Hawar itu belum menyerahkan tetapi menyatakan akan menyerahkan. Semua begitu. Nah, karena itu sudah bulat, maka kita sebut Masyumi Reborn. Artinya Masyumi terlahir kembali. Nah, semangatnya itu kan. Itulah makanya di bulan Maret, ya saya lupa tanggalnya itu, ya mungkin apakah 3 Maret atau apa itu, kita buat suatu reuni keluarga pencinta anak cucu ideologis Masyumi di Dewan Awal. Itu sungguh rame itu, luar biasa rame. Sambutannya bagus, berbicara banyak tokoh kalangan, ya. Tokoh-tokoh lainnya semua hampir datang lah, nggak ada yang diundang nggak datang ya. Akhirnya semua sepakat menghidupkan itu. Maka bergulirlah ini ke daerah-daerah Masyumi Reborn. Panitia-panitia sudah terbentuk semua oleh P411, tapi namanya P411 Partai Panitia Persiapan Pendirian Partai Islam Ideologis Masyumi, atau diganti kadang-kadang Masyumi Reborn begitu. Nah, dalam perjalanannya kemudian kan kita ingin mendaftarkan ini Masyumi ulang. Maka ada jalan pintas. Waktu itu kita berpikir, kenapa mulai dari ulang? Kan masih ada partai yang masih bisa digunakan badan hukumnya gitu ya. Badan hukum Masyumi, ada Masyuminya Bang Abdullah tadi, ada Masyuminya Bang Ridwan Saidi. Waktu itu kita minta yang dari Bang Abdullah yang lahir tahun 98. Kita minta beliau supaya mau menyerahkan secara hitam di atas putih ya,
bahwa itu akan kita gunakan badan hukumnya sementara untuk mempermudah di Kemenkumham, karena dia sudah daftar, dalam pikiran kita sudah terdaftar, nggak akan hilang kan, tinggal meneruskan gitu. Beliau setuju, dan kita karena mereka beliau juga setuju, dan kita gadang-gadang lah dia menjadi ketua Majelis Syuro gitu. Itulah yang kemudian melatar belakangi pada pada 7 November, hari kelahiran Mas Sumi, kita buat acara tasyakuran 75 tahun Mas Sumi. Makanya 75 dari mana diukur? Dari 45. Karena lahir Mas Sumi yang mau kita bangunkan adalah Mas Sumi 45. Jadi 75 tahun Mas Sumi, 9 tahunnya. Disitulah kita buat tasyakuran. Di dalam acara tasyakuran itu ada acara khusus serah terima. Nah, penandatanganan surat serah terima badan hukumnya Abdullah Hua sebagai ketua Mas Sumi 98, diserahkan badan hukum itu kepada BPUPII. BPUPII ketuanya Khalil Ridwan, dan itu disaksikan semua, dan dokumennya masih ada ditandatangan serah terima itu. Nah, itulah berjalan. Kemudian sudah mau selesai kita ini, udah mulai selesai. Kemudian kan BPUPI sebagai lembaga yang diamanahkan oleh pimpinan-pimpinan ormas untuk mengkaji dan mendirikan partai ideologis. Kemudian kan namanya mendirikan partai ideologis, pertama harus menyiapkan anggaran dasar, ya kan? Ini sudah disiapkan oleh BPI. Mengangkat siapa-siapa pengurus DPP itu, termasuk di DPP tentu pengurus harian atau dan pimpinan, kemudian termasuk Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai yang diwajibkan di dalam anggaran di undang-undang, kemudian Majelis Syuro. Dikeluarkanlah ini SK itu, SK penetapan anggaran dasar, SK penetapan Majelis Syuro. Nah, di sini mulai terasa bahwa Bang Abdullah itu berkeinginan gitu ya, menghidupkan kembali Mas Sumi 98. Menghidupkan 98. Artinya mungkin bahasa kita prasangka lah, ini prasangka. Dia sudah dilihatnya sebegitu bagus sambutan dari daerah dalam segala macam, kenapa enggak punya aku aja, hidupkan orangku yang punya apa gitu kan. Nah, lalu dengan cara itulah kemudian dengan alasan bahwa dia inginnya Bang Abdullah ini inginnya bahwa semua kewenangan menentukan pengurus DPP itu adalah Majelis Syuro. Nah, bukan lagi BKUI. Dia minta bukan lagi BKPUI, ya kan, BPPUI. Kan yang berwenang mendirikan partai kan BPUPI. Termasuk menyusun anggaran dasar dan legalitas gitu ya. Tapi setelah terbentuk Majelis Syuro, Bang Abdullah itu sebagai ketua Majelis Syuro inginnya BPUPI itu menyerahkan kewenangan itu sepenuhnya ke dia. Ya, termasuk menyusun anggaran dasar, mengulang anggaran dasar lagi. Kemudian di anggaran dasar itu menetapkan bahwa Majelis Syuro punya kewenangan tertinggi. Dan termasuk kewenangan tertinggi itu adalah menyusun DPP personalnya. Termasuk di kewenangan Majelis Syuro itu termasuk menentukan arah perjuangan partai dan menentukan siapa calon presiden akan datang. Gitu. Jadi tentu BPUPI tidak bisa menyetujui. Kenapa? Pengangkatan dia Majelis Syuro kan berdasarkan anggaran dasar yang sudah disusun dan disetujui. Lalu kalau ini dibatalkan dalam rangka untuk memenuhi kehendak mereka, maka SK-nya pun batal. Karena SK menetapkan DPP itu berdasarkan anggaran dasar. Kalau dibatalkan anggaran dasar, maka SK dia batal. Nah, karena mereka juga ingin menyusun pengurus DPP, ya kan? Maka dia minta SK DPP yang dikeluarkan oleh BPUPI itu dibatalkan. Pertanyaannya, kalau dibatalkan SK DPP, sementara di DPP itu yang dimaksud DPP itu adalah ada di situ Mahkamah Partai, ada pengurus harian atau eksekutif, ada Majelis Syuro. Berarti kalau dibatalkan Majelis Syuro kan ikut batal, ya kan? Kalau kemudian dia batal, apa kewenangannya menyusun DPP, menyusun anggaran dasar, dan apa rujukannya dia menyusun semua ini? Ini kan persoalan. Oleh karenanya kita BPUPI itu nggak bisa menyetujui.
Lalu karena nggak bisa menyetujui, mereka mengirim surat. Artinya surat itu bahasanya dari atas nama Majelis Syuro. Kalau tidak disetujui atau tidak dibalas surat kita, kata meminta membatalkan ini sampai tanggal 30 Maret, mereka akan menarik diri dari BPUPI dan menyerahkan SK itu, mandat itu. Ini kan aneh. Kalau menurut saya itu cuma modus saja untuk misahkan diri, modus. Karena apa? Kan nggak mungkin. Apa jawaban kita kalau begitu? Cara organisasi nggak mungkin Bang Abdullah nggak tahu itu, ya kan? Kita mengangkat seseorang, kemudian dia seseorang itu mau menentukan apa maunya dia terhadap kita. Itu nggak mungkin membatalkan angkatan kita SK-nya. Jadi sampai tanggal tertentu, memang dia akhirnya akan memisahkan diri, ya. Memisahkan diri kira-kira 5 atau sampai 10 hari, 7 hari setelah dia menyatakan memisahkan diri. Dia mendeklarasikan Masyumi itu 1978, 1998. Di dalam di dalam press release yang kita baca di mana-mana bahwa dia menghidupkan lagi Masyumi 98 dan menghunjuk menghunjuk Yani sebagai ketua, sekretarisnya TB Masa. Penunjukan pimpinan ini adalah hasil musyawarah Majelis Syuro. Pertanyaannya Majelis Syuro mana ini? Ya kan? Ketuanya Abdullah Yamawa, sekretarisnya Abbas Toha, yang itu adalah SK dari BPUPI. Sementara dia sudah menyerahkan mandat. Nah, ketika dia menyerahkan mandat kan berarti bubar. Ya kan? Nah, lalu ditaruhlah begitu rupa. Jadi kita pun agak aneh ketika ada pertanyaan bagaimana Majelis Syuro yang Majelis Syuro yang sudah menyerahkan diri membentuk, ya kan, dan yang dibentuk itu tidak sesuai dengan BPUPI. Mereka menjawabnya sederhana, yang mau kami bentuk ini adalah kami hidupkan ini adalah Masyumi 98. Lalu pertanyaan kita, kalau Masyumi 98 ada nggak Majelis Syuronya di anggaran dasar? Kan ya? Atau kalaupun ada di Majelis Syuronya di 98, apakah kewenangannya sampai pada menentukan siapa DPP, menentukan SPP? Ternyata kan tidak. Itu DPP itu dibentuk pada saat muktamar. Nah ini kan sudah main-main namanya. Sudah main-main. Lalu pertanyaan kedua adalah, bukankah badan hukumnya itu secara tertulis sudah diserahkan ke BPUPI? Ya kan? Arti diserahkan itu apa? Artinya kewenangan terhadap badan hukum Masyumi itu yang 98 itu ada di BPUPI kan? Lalu kemudian dia atas nama BPUPI mendeklarasikan diri atas nama Masyumi, Majelis Syuro mendeklarasikan Masyumi. Pertanyaan kita, cemana di cara kerjanya? Apa halal itu barang yang sudah diserahkan diambil lagi, ya kan? Halal apa haram tuh? Jadi kalau cara begini kita masukkan dari kemudian berpartai Islam, waduh repot kita, ya kan? Artinya kita bermain-main dengan sebetulnya lidah lah ya. Ya kan dia kan nggak Islami, barang yang sudah diserahkan kemudian tanpa setujuan dideklarasikan lagi. Nah, kemudian ke daerah-daerah mereka tetap membawa nama Masyumi Ribon dan membawa nama Majelis Syuro, sehingga panitia yang kita bentuk di daerah-daerah ya ikutlah. Karena memang waktu itu SK-nya dia, ya kan belum tahu di daerah. Wah, semua begitu. Terakhir baru kita tahu bahwa ini akhirnya kita sebut istilah ini adalah pembajakan. Apa yang sudah kita siapkan itu adalah dibajak. Kalau istilah saya dibajak, kalau istilah Pak Khairul malah mereka ini menculik bayi yang sudah kita lahirkan gitu. Ya kan? Nah, itulah diambillah ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah mereka mendeklarasikan Masyumi tahun 98 itu, kita ingin menggunakan nama apa? Kita sudah terlanjur menyebut Masyumi Ribon. Maka kita sebutlah Masyumi Ribon saja. Tambahan Ribon di Masyumi itu untuk membedakan Masyumi dia. Ya kan? Mereka Masyumi, kita tambah Masyumi Ribon. Tetapi simbolnya sama, mirip-mirip ini sama, nama sama, itu kan membingungkan umat. Ya kan? Kalau ditanya nanti Masyumi Ribon apa simbolnya? Bulan bintang, ya. PBB ada situ ini, saya pikir nggak layak lah. Dan saya pikir hal yang perlu kita hindari betul ya. Kenapa kita nggak memakai Masyumi lagi? Kita khawatir kalau beginilah perangai perilaku politisi kita di Masyumi, itu akan merusak nama Masyumi yang selama ini sudah bagus kan, harum. Tahu-tahu lahir Masyumi lagi perilakunya sama aja dengan yang lain.
ya kan, rusak, kita ikut mencoreng nama Masyumi. Itu maka kita pilih PDRI. PDRI itu karya, jasa Masyumi yang sangat fundamental, fenomenal, dan itu merupakan masa yang sangat strategis dan di masa-masa kritis. Ya, yang luar biasa. Kalau nggak ada PDRI itu udah rusak, Indonesia ini udah hilang. Itulah semangatnya tetap Masyumi, kemudian namanya Partai Dakwah. Jadi saya kira ini yang perlu dipahami bahwa kita sudah dibajak. Nah, kalau istilah Pak sudah Pak Halil udah bayi kita diculik. Begitu. Jadi saya berharap ya teman-teman yang kalau memang betul-betul lah kita mau berjuang untuk Islam, ya gunakanlah dengan cara-caranya Islami, ya kan? Ya kalau kita dengan cara menyakiti orang Islam, mau kita mempersatukan orang, tapi kita sendiri memisahkan dengan cara begitu, saya pikir kita sudah melakukan penipuan terhadap umat ini.